Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Saya akan reading untuk zodiak Gemini dengan tema dia yang meninggalkanmu. Dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang sudah tidak lagi bersama denganmu di dalam suatu hubungan, bisa di dalam kondisi hubungan yang sudah tidak jelas atau terabaikan dari pasangan. Kita mulai. Sehubungan dengan yang saya sampaikan, untuk yang hubungannya saat ini sedang baik-baik saja, sebaiknya dipertimbangkan di dalam melanjutkan menonton tayangan ini. Karena reading ini saya tujukan hanya untuk teman-teman Gemini yang kondisi hubungannya saat ini sedang ada permasalahan di dalam hubungan. Dan reading ini juga bersifat general, energi yang terbaca akan random, sehingga belum tentu resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Gemini secara keseluruhan. Silakan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini nanti, apakah sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini. Jika kondisinya tidak sesuai, artinya ini bukan reading untuk Anda ya, karena yang terbaca di sini adalah energi dari orang lain. Harap berhati-hati, jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan di dalam hubungan ya, hanya berdasarkan melihat general reading. Saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Dan untuk yang kebetulan satu energi dengan tebaran card ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Oke, untuk kartu yang pertama, Two of Cups ya. Seseorang yang saat ini sudah pastinya tidak lagi berhubungan atau berkomitmen dengan Gemini ya, atau mungkin saat ini sedang ada permasalahan dalam hubungan ya, jadi pergi meninggalkan Gemini begitu saja tanpa sebuah kata putus juga bisa ya. Silakan dikondisikan. Ini intinya seperti yang saya sampaikan di awal ya, hubungan yang sedang bermasalah. Di kartu pertama, seseorang yang saat ini ya sudah jauh dari Gemini ya, secara hubungan ya, dia sudah memiliki hubungan dengan yang lain ya. Two of Cups di sini kelihatannya dia sudah memiliki komitmen baru ya dengan seseorang yang baru ya. Hanya saja dia terkadang masih sering ya flashback atau sering bertemu dengan energi masa lalu di sini. Artinya ya, mungkin dia terkadang kepo dengan Gemini juga bisa. Kartu kedua Wheel of Fortune dan kartu ketiga Page of Swords ya di sini. Ya, bisa jadi dia sering melihat seorang Gemini dari sosial media juga bisa, atau mungkin dari teman-teman yang masih ngeling satu circle ya. Masih kelihatan sekali dia terkadang memperhatikan ya. Walaupun dia sudah memiliki hubungan dengan yang lain di sini. Oke, mungkin sekedar ingin tahu kabar Gemini ya, atau mungkin jika Gemini update story misalnya, jadi dia melihat ya, atau ada teman yang bercerita, kemudian dia mendengar ya. Oke, ini juga bisa diartikan terkadang bertemu secara langsung, secara tidak sengaja juga bisa ya, melihat seorang Gemini di lingkungannya atau di area circle-nya juga bisa ya. Untuk kartu keempat, Three of Wands ya. Hanya saja dia tidak bereaksi apapun ya, dalam arti dia tidak menunjukkan sikap yang jelas pada saat ada interaksi kecil itu ya.
Misalnya saja dia tidak memberikan tanda like pada postingan Gemini walaupun dia melihatnya, misalnya seperti itu. Atau misalnya dia melihat Gemini di sebuah kesempatan, kebetulan bertemu, dia tidak menyapa, dia tidak memanggil, dia hanya melihat saja, misalnya seperti itu. Atau kalau ada temannya yang bercerita ya, kemudian ngobrol-ngobrol, tidak titip salam ya, hanya sekedar mendengarkan ya. Jadi dia tidak menunjukkan sikap yang jelas, atau dia tidak mengambil sesuatu hal, langkah atau reaksi apapun di sini. Untuk kartu kelima, The Fool. Dia menikmati kebebasannya ya, walaupun saat ini dia tidak bersama dengan Gemini dan dia bersama dengan seseorang yang lain sekalipun. Maksudnya setelah dia tidak memiliki komitmen dengan Gemini, walaupun saat ini sudah ada orang yang lain, dia tetap menikmati kebebasan itu ya. Dia merasa bahwa di dalam kondisinya saat ini itu dia benar-benar nyaman, dia bebas berekspresi, tidak ada beban ya. Karena kelihatannya seseorang ini adalah seseorang yang sangat mencintai kebebasan berekspresi ya, sesuai dengan apa yang dia mau ya. Jadi dia tidak mau terbebani dengan keberatan dari pasangannya, peraturan-peraturan di dalam hubungan ya. Dia merasa ini adalah sebuah awal yang baru, lembaran yang baru untuk dia membahagiakan dirinya, menentukan apa yang ingin dia tuju ya. Oke, untuk kartu ke 6, The High Priestess. Kalau dikoneksikan dengan kartu ke-7, Temperance ya, kartu ke-7. Ini ada ketulusan di dalam hati, ada sebuah perasaan mencintai dengan tulus ya. Tetapi ini dia tidak ingin diketahui oleh orang lain, alias dia malu kalau sampai ada yang tahu tentang perasaannya ini. Ini juga bisa diartikan dia merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang harus dia rahasiakan ya. Kepada siapa perasaannya ini? Bisa kepada Gemini ya, karena memang ini kita melihat energi dia yang saat ini sudah tidak bersama dengan Gemini, dan kita menghubungkan dengan apa yang dia rasakan dengan Gemini. Bisa jadi kenapa dia merahasiakan hal ini ya, karena mungkin sudah terlanjur ada sebuah permasalahan yang besar ya, dan pada saat ini dia merasa bahwa ternyata dia sulit untuk benar-benar menghapus Gemini dari hidupnya, juga bisa seperti itu ya, karena energi masa lalu masih sering hadir di sini di kartu kedua, Wheel of Fortune ya, dan dia sendiri juga merasa masih butuh untuk mengamati seorang Gemini ya, sekalipun itu sekali waktu ya, tidak setiap saat. Untuk kartu ke-8, The Emperor. Ini lebih ke dia yang merasa bahwa biasanya dia selalu bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dia memiliki banyak hal yang bisa dia gunakan ya untuk meraih apa yang menjadi tujuannya. Ya, dia memiliki pengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya misalnya, atau dia memiliki kemampuan finansial misalnya seperti itu. Ya, dia memiliki standar juga di sini. Standar tentang sebuah hubungan, standar tentang seorang pasangan, Queen of Pentacles. Dia mau seseorang yang sepadan atau melebihi dirinya ya, sesuai dengan apa yang memang dia inginkan, yang dia idam-idamkan, yang dia idolakan. Dia adalah seseorang yang sangat pemilih ya, terlihat dari energinya di sini. Untuk kartu ke-10, Six of Cups. Ada perasaan kangen yang menyiksa terkadang ya, walaupun seperti yang terlihat di energi kartu kedua dan kartu ketiga ya, itu tidak setiap saat, tetapi dia merasakan di sela-sela waktunya ya, tentang apa yang dia rasakan di lubuk hatinya yang terdalam ya. Perasaan kangen, perasaan cinta ya, dengan dia tutupi tanpa dia ingin orang lain bisa melihat apa yang dia rasakan dengan jelas ya, terutama Gemini yang dia rasakan di dalam hati. Oke. Mungkin di dalam hubungan ya sebelumnya
ada banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Dan kesininya ya, seseorang ini mungkin merasa bahwa dia tidak ingin apa yang dia rasakan saat ini adalah bentuk dari penyesalan ya. Dia tidak ingin orang melihat sebagai hal itu ya. Jadi mungkin itulah kenapa dia menutupi apa yang dia rasakan pada saat ini. Satu kartu lagi. Satu kartu lagi untuk Gemini. Queen of Cups ya. Ya, dia sepertinya merasa bahwa Gemini adalah seseorang yang bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya ya. Kalau saya koneksikan dengan kartu ke-9, sepertinya relate ya. Queen of Pentacles, dia memiliki standar di dalam dia memilih pasangan ya. Mungkin disinilah dia melihat seorang Gemini adalah seseorang yang pantas ya untuk dijadikan seorang yang dia perjuangkan ya. Bisa jadi dia membandingkan dengan pasangannya saat ini ya. Ternyata ada hal yang tidak bisa tergantikan dari seorang Gemini juga bisa ya. Terkadang di dalam hati ya, perasaan seperti itu tidak bisa dikendalikan ya. Secara otomatis ada perasaan seperti teringat dengan seseorang yang sudah pernah hadir di dalam kehidupan kita ya. Mau kita menolaknya atau menghapusnya ya, ataupun tidak mengakui, tetapi terkadang memang itu adalah hal yang tertinggal di dasar hati ya. Mungkin disinilah dia merasakan, wow, ternyata seorang Gemini adalah seseorang yang tidak mudah untuk dilupakan ya. Oke. Bagaimana Gemini? Apakah Gemini juga merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh seseorang ini ya? Seseorang yang pernah spesial di dalam kehidupan Gemini. Saya berharap semoga saja jika Gemini dan seseorang ini saling mencintai ya, semoga saja bisa lebih bijak ya di dalam menyikapi apa yang terjadi pada saat ini, karena seseorang ini juga sudah memiliki pasangan ya. Sebelumnya saya katakan ini untuk yang satu energi dengan kartu ini ya. Dan jika kedepannya nanti semesta ternyata menyatukan kalian kembali ya, karena kita tidak akan pernah tahu jalan yang ada di depan nanti ya. Semoga saja Gemini dan seseorang yang saat ini ada di energi kartu ini bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari apa yang sudah terjadi dari sebuah masalah di dalam hubungan yang sudah memisahkan kalian ini ya. Dan jika memang keduanya sama-sama merasa bahwa ya ini hubungan atau pertemuan hanya untuk saling belajar, saya berharap semoga keduanya bisa mendapatkan pelajaran dan saling memberikan doa yang terbaik ya, agar masing-masing bisa menjalani kehidupannya dengan sisi terbaik dari apa yang menjadi ekspektasi masing-masing ya. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.